Tabaruk sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ta'alluma wa ta'lima wal intifa'a wal istifada wal naf'a wal mudhakkara wal tadhkir lillahi ta'ala. Pegang dadanya. Ya zahir ya batin, aslih lana zahir wal batin, ya alima sirri minna, la tahtiki sitra anna, wa'afina wa'fu anna, wa kullana haythu kunna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nur qulubina wa imamuna wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawam walillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, hadratil mukarramin, muhtaramin, abaun al-fadil, jami'il masyayikh wal asatid al-a'izza wal muhtaramin wal hadirin wal muhibbin fi majlis rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua sekali lagi bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah malam ini dipilih sama Allah untuk dapat hadir di majlis. Anda semua sampai ke anak-anak bisa datang ke ini tempat memang dipilih sama Habib Abdullah bin Haddad Sahibul Latif. Semua yang hadir di tempat ini memang dipilih oleh Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua yang hadir duduk di acara ini, kata yang punya rumah bisa jadi cuma rebahan di kamar, nggak bisa duduk di tempat karena dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Alhamdulillah, kita semua dipilih dan terpilih berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini duduk di majlis ini yang insya Allah kata gunung dikumpulin jadi satu di Indonesia ini kalah gede pahala yang didapat sama kita. Duduk di majlis dengan kemuliaan yang ada, bil aurat, bil adkar, bil madihati salat ala nabi, dengan kita memuji Allah, memuji Rasulullah, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, bersalawat salam kepada Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nggak perlu diraguin, semua yang hadir ikhlas artinya karena Allah, betul-betul ngarep pahala, betul-betul cari barakahnya Nabi Muhammad. Anda pulang bisa dikabulkan hajat-hajat kita, pulang dari tempat urusan-urusan kita yang mengganggu banyak ibadah kita, Allah buka, Allah mudahkan dan Allah murahkan jalan sehingga kita jadi orang ahli ibadah. Pulang dari majlis ini dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Pulang dari majlis ini Allah sembuhin penyakit hati, lahir batin kita. Kita pulang dari majlis ini makin enak, makin enteng, makin nikmat dalam menjalankan semua ibadah, sehingga apa yang kita dapat berkahnya dunia ada di tangan kanan kita, rezeki kita Allah berkahin, hajat-hajat usaha kita Allah berkahin, ya, urusan-urusan hidup kita di dunia sampai ke anak-anak kita dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi mereka semua juga yang saat ini ada di pondok-pondok pesantren, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka penyakitnya, Allah senangkan mereka, Allah berkahi futuhal arifin, ilmu yang bermanfaat, menjadi seorang alimul ulama, menjadi seorang yang bermanfaat fitin dunia wal akhirah, menjadi seorang hafidh, hafidhah, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua orang tuanya,
dan teristimewa. Allah catatkan hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan besok di akhirat bersama Nabi Muhammad dalam syafaatul uzmahnya. Yang pertama, dengan mengucap rasa syukur tadi, saya awali majlis ini dengan niat yang saleh. Semoga atas kemurahan daripada niat ini menyebabkan keberkahan istiqomah, mudawamah, dan juga mulazamah. Istiqomah adalah amalan yang paling istimewa, bahkan melebihi amalan daripada sebuah karamah wali, ya, daripada orang yang istiqomah. Nggak banyak amalnya, nggak banyak amal solehnya, tapi saben hari nggak pernah duitnya nggak keluar, walaupun 2.000 dipakai sedekah sampai meninggal. Itu orang lebih daripada karomahnya wali. Nggak punya banyak amalan, wirid juga kagak, tapi dia nggak pernah tinggal, ya. Mau sholat wajib, habis sholat wajib dia nggak pernah ninggalin sholat sunnah, qobliyah, sunnah ba'diyah sampai meninggal. Itu orang karomahnya luar biasa berkat istiqomah. Mulazamah menjadi kebiasaan buat dia. Ini hal yang sangat mahal. Gali indallah rabbur rahman. Gali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting dari majlis ini adalah sebuah niat. Karena kalau cuma duduk baca-baca biasa aja, saudara nggak perlu di sini, ya. Di tempat-tempat guru-guru kita sebelumnya udah bikin kita jadi orang baik, jadi orang soleh, bahkan jadi orang alim, ahli ibadah. Kenapa banyak orang duduk di majelis ilmu, zikirnya baca rotib, salawatnya dia baca, maulid dia baca, apa bordah, ya, ngaji kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Kenapa kok begitu-gitu aja? Ada apa? Berarti ada syekh dalam qulubihim, ada sesuatu yang menjadi penghambat. Macam kalau ada got, saudara, tuh got jalannya nggak lancar, saudara. Apa yang terjadi? Airnya naik. Apa yang perlu dilakukan? Dirojok, saudara. Ya, diapain? Dirojok, dirapihin, dilurusin, dibersihin sesuatu yang menghambat daripada yang menyebabkan air tadi tidak lancar. Harusnya mengalir kepada kita dengan ilmu-ilmu yang ada, guru-guru yang ada ngajarin kita, bikin kita jadi orang ahli ibadah. Ya. Contoh orang yang dapat asar barokah dari ciri orang ahli ibadah, lidahnya dijaga sama Allah, lidahnya dijaga sama Allah dari perkara yang buruk. Udah nggak ngomongin orang. Itu kalau pengen tahu berkahnya kita ngaji sama guru-guru kita yang dulu, orang tua-tua kita hidup, orang tuh guru kita ataupun yang sudah meninggal, lidah kita udah berubah. Jadi nggak gampang ngomongin orang perkara yang sulit lidahnya untuk ucapin. Itu cara daripada ciri orang yang dapat ilmu bermanfaat. Caranya bagaimana, Beb? Ya, turuk di dalam jalan untuk membersihkan kita punya hati adalah setiap hari usahakan kita dapat ilmu. Usahakan dapat ilmu. Yang didapat juga yang diamalin. Ya. Kami mohon ampun ya Allah dari apa yang kami dengar, apa kami ucapkan, tapi kami nggak amalin. Kami mohon ampun ya Allah berkatnya Rasulullah. Kembaliin aja, kembaliin kepada yang pondasinya orang nuntut ilmu. Emang nuntut ilmu buat apa, Beb? Buat jadi kaya? Bukan. Berkatnya ilmu, Anda lebih kaya dari orang kaya. Saudara Nabi. Nuntut ilmu supaya apa, Beb? Supaya saya punya jiwa bagus, hidup saya bagus, dikenal orang. Enggak. Berkat ilmu, jangankan orang, alam semesta kenal Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau orang ngaji selama ini nggak banyak dapat asar berkah, ada syekh. Sebabnya itu tadi, hatinya bulu. Karena dia nggak dapat dari ngaji itu dari yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dua kata Rasulullah. Orang yang datang melangkahkan kaki sampai bisa dandan berangkat duduk di majelis ilmu, nggak cuma bajunya, pakaiannya diwangiin, dirapihin, dia duduk di majelisnya Nabi Muhammad. Dia duduk cuma dua yang dia harus dapat dan nggak boleh leset, nggak boleh leset. Apa itu? Yang pertama, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Kalau udah dapat ridho Allah, Anda keluar di sini uang miliaran nungguin Anda di luar. Kalau hidup di dunia dapat duduk di majelis ilmu, kemudian Anda itu dapat cari ridho Allah, Anda dapat ridho Allah dari majelis Nabi Muhammad itu,
hendak keluar, uang ratusan miliar itu nungguin Anda di luar sana rezekinya. Nggak perlu Anda yang cari, itu uang datang nyamperin Anda, saudara. Saya nggak ngomong dusta, ini ngomong nyata, saudara. Ya, yang kedua, tujuannya kata Rasulullah hanya ingin menghilangkan semua kebodohannya, sehingga kebodohan dia nggak pernah dia bawa lagi keluar dari majlis itu. Paham loh? Jadi lurusin niatnya mantepin. Yang perlu bukan cuma niat. Yang kedua, yang kedua apa tuh? Gulu hatinya. Bagusnya dia duduk di itu tempat karena Allah. Dia yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Ya, yakin sama Allah. Kalau dia duduk di tempat, datang dengan berbagai macam cobaan, masalah, ujian, urusan, bahkan penyakit yang ada dalam tubuh Anda, di dalam bahkan pikiran, hati maupun benak Anda, saudara, Anda yakinin duduknya di majlis Anda ini, majlis Nabi Muhammad ini, Anda akan keluar dengan hati yang lapang. Nah, jadi lurusin niatnya, kemudian bagusin husnuzon sama Allah, husnuzon sama guru. Kata ngaji 1000 lembar, habis tuh 10 kitab, saudara. Kalau gulu hati-hati kita nggak bagus, kata ngaji 100 kitab lagi nggak ada yang nempel, saudara. Udah ngaji 100 kitab, nempel ilmunya, sekali aja di hati kita terbesit rasa nggak nyaman, atau bahkan suudzon sama itu guru, atau bahkan berpikir tidak baik kepada itu guru, kata Nabi SAW, maka Allah bersihkan itu semuanya, dihapus ilmu yang 70.000 ilmu yang sudah didapat dari guru-gurunya. Makanya banyak orang linglung masih ini penyakitnya satu, hatinya kurang bagus. Sama guru aja gak bagus, apalagi sama orang lain. Iya gak? Na'udzubillahi min. Ayo coba, berarti kalau begitu kita kembali kepada perkara namanya niat. Caranya gimana supaya niat bagus nih, supaya besok kalau ngaji-ngaji di sini, di mana aja saudara, di mana aja deh, mumpung masih ada hayat di kandung badan, itu kita dapat keberkahan. Keberkahan terbesar ngaji itu apa? Di dunia senang, ada lagi satu yang paling senang. Apa itu? Di akhir hayat sakaratul maut kita dapat kenikmatan. Apa sih Bib kenikmatan yang paling besar di dunia ini sampai meninggal? Apa Bib? Rumah dianterin ratusan hektar sama fasilitasnya. Siapa yang bilang 1000 rakaat sujud bersyukur sama Allah, dia siap dikasih harta segitu banyak. Bangun tidur ada ketok pintu, antar emas 1 koper buat kita, rasa gembira luar biasa, nggak ada taraf bandingannya di sisi Allah. Itu kita punya senang, ya Allah, makasih Allah. Tapi ada sebetulnya nikmat yang paling hakiki yang cuma didapat oleh orang yang dipilih dan terpilih. Siapa mereka? Mereka yang hidup di dunia sampai meninggal dunia nggak pernah ninggalin majelis ilmu. Apa itu? Ketika sakaratul maut didatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian dituntun sama Nabi untuk mengucap, bukan manusia lagi yang nuntun, langsung Nabi Muhammad. Faqala Rasulullah, man ta'allama ilma, siapa orang yang duduk di majlis ilmu khas, dia ikhlas karena Allah, semata-mata dia pencari itu Allah, pengen hilangin kebodohan, dia dapat berkah, pengen menjadi orang baik hidup di dunia. Kata Nabi, kalau meninggal dia dapatin kenikmatan yang luar biasa, aku akan datang untuk membantu dia semua mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangin Nabi Muhammad datang ke kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan wa min alamatil barakati ta'alum, ya, dan dari antara alamat-alamat berkahnya ngaji itu artinya bagus sama guru, bagus ngaji juga, yakin sama Allah, maka dipastikan meninggalnya husnul. Berarti lurusin niatnya. Nih, ayolah singkat aja lah. Kebet aja lah, langsung kebet. Ikutin saya supaya ini mungkin jadi pegangan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin wa yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim.
Saudara, Nabi bersabda, kata Nabi, ini hadis lengket banget dah, sama kuping, sama mata, sama lidah kita. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya tiap-tiap amal manusia itu tergantung niatnya. Pada malam ini alal wasilah, beliau akhirnya saudara kita, sahabat kita, Bang Iwan beserta keluarganya wa jami' ikhwan wa akhwat yang malam ini hadir di ini tempat, dan keluarga besar beliau yang juga almarhumah orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan apa yang didapat dari majlis malam ini. Insyaallah pembukaan majlis, tapi semua urusan hidupnya yang sulit Allah buka keluar dari majlis. Ya, rasa-rasa di hati kita yang buruk semua Allah buka jadi baik. Ya, rasa-rasa yang tidak tenang di hati kita pun insyaallah Allah buka jadi tenang. Ya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita mutmain, ya, muttaqin, ya, bukan cuma sekedar tenang, tapi menjadi orang yang tenang dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah urusan kita semua di mana aja disenengin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal